Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Beten FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Beten FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas Bitcoin sebagai mata uang digital pertama di dunia yang bisa ditambang melalui sebuah handphone teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Bitcoin ini bisa menjadi senjata kita untuk melawan inflasi di masa depan. Kita akan membahas tentang tema dan persoalan ini teman-teman. Jadi dalam medan pertempuran ekonomi yang tidak kenal ampun, satu musuh abadi tetap ada, yaitu bernama inflasi teman-teman. Di tengah lautan mata uang kripto yang bersaing untuk mendapatkan supremasi, satu mata uang digital muncul sebagai senjata tangguh untuk melawan inflasi yang terus-menerus, yaitu lahirlah sebuah koin yang bernama Bitcoin, teman-teman. Jadi inflasi itu adalah penurunan dari nilai mata uang. Jadi inflasi ini menghantui setiap ekonomi. Seiring waktu, nilai mata uang menurun dan individu menyaksikan pengikisan kekayaan mereka secara perlahan. Namun apa yang membuat Bitcoin berbeda dan mengapa ia berdiri sebagai senjata tak tergoyahkan dalam melawan inflasi? Di dalam inti Bitcoin ini terletak jaringan yang terdesentralisasi, melindunginya dari cengkeraman otoritas pusat. Di era di mana bank sentral dapat mencetak uang sesuka hati, desentralisasi Bitcoin ini menghilangkan kekuasaan ini dan menjadikannya kebal terhadap manipulasi inflasi. Dalam dunia Bitcoin, hukum penawaran dan permintaan berkuasa, jadi setiap Bitcoin yang ditambang ini memberikan tekanan lebih pada sumber daya, sementara tingkat penambangan semakin berkurang dari waktu ke waktu, dan hasilnya adalah kelangkaan yang berfungsi sebagai benteng alami melawan inflasi. Tanda sukses mata uang itu terletak pada adopsi yang luas. Dengan komunitas yang berkembang pesat, Bitcoin siap untuk menaklukkan dunia dari Amerika hingga Zimbabwe. Bitcoin melampaui batas, menawarkan solusi bebas inflasi untuk semua teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk printing money teman-teman, ini mulai tahun 1960 sampai tahun 2010, ini data lama, sampai 2018, ini bank sentral terus memasukkan uang ke market teman-teman. Sehingga akhirnya mata uang mengalami kehancuran secara perlahan-lahan secara nilai. Jadi uang 1 juta di masa lalu mungkin harganya sangat besar sekali, tetapi pada hari ini uang 1 juta kita tidak bisa mendapatkan apa-apa teman-teman. Jadi pertempuran melawan inflasi ini menuntut inovasi yang tak kenal henti. Melalui pengembangan berkelanjutan dan integrasi fitur-fitur baru, Bitcoin memastikan senjatanya tetap aman dan siap menghadapi tantangan apapun di medan pertempuran ekonomi global. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah Bitcoin benar-benar melindungi investor dari bahaya inflasi uang fiat di masa depan. Untuk memahami ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap setiap aspek yang menjadikan Bitcoin senjata efektif dalam melawan inflasi. Salah satu keunggulan Bitcoin adalah desentralisasinya, yang berarti tidak ada otoritas pengendali tunggal,
Hal ini sangat kontras dengan mata uang tradisional yang diatur oleh bank sentral dan pemerintah, yang seringkali menggunakan kebijakan moneter untuk mencetak lebih banyak uang sehingga menyebabkan inflasi. Dengan Bitcoin, keputusan tidak berada di tangan satu entitas tunggal, sehingga secara signifikan mengurangi resiko manipulasi inflasi. Konsep pasokan terbatas di dalam Bitcoin adalah fitur yang kuat dalam melindungi nilainya dari inflasi. Sebaliknya, mata uang tradisional seperti dolar Amerika Serikat cenderung mengalami inflasi karena bank sentral dapat mencetak lebih banyak uang yang mengarah pada devaluasi mata uang. Dengan pasokan yang terbatas, Bitcoin menghadirkan skenario yang berbeda, jadi penambangan baru menjadi semakin sulit sehingga mencegah devaluasi mata uang. Adopsi global adalah ciri khas dari mata uang kripto yang sukses, dan Bitcoin tidak terkecuali. Dengan komunitas yang berkembang dan beragam, Bitcoin memiliki potensi untuk diakui secara luas sebagai alat tukar yang sah. Semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi, maka semakin tinggi permintaan dan nilai mata uang tersebut. Dan hal ini dapat membantu mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai Bitcoin di masa depan, teman-teman. Dalam dunia yang cepat berubah, inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup. P-Network, platform di mana Bitcoin beroperasi, terus berkembang dan mengintegrasikan fitur-fitur baru untuk tetap relevan dan berguna bagi para penggunanya. Dengan demikian, Bitcoin tidak hanya bertahan sebagai alat tukar yang aman dari inflasi yang dialami oleh mata uang fiat, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menjanjikan untuk masa depan, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa pada saat dunia mengalami inflasi hampir di semua mata uang fiat, dalam dunia yang penuh ketidakpastian dalam persoalan ekonomi, perlindungan terhadap inflasi sangat penting, teman-teman. Bitcoin menawarkan solusi yang menjanjikan dengan desentralisasi, kemudian pasokan terbatas, adopsi global, dan inovasi berkelanjutan. Dengan memahami keunggulan-keunggulan ini dan menyusun strategi investasi yang bijak, maka Bitcoin dapat menjadi amunisi yang efektif di dalam pertempuran melawan inflasi yang dialami oleh mata uang fiat. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini di mana kita membahas tentang bagaimana potensi Pi karena faktor jumlahnya yang terbatas sehingga akan menjadi senjata alami untuk melawan kejatuhan nilai dari mata uang, teman-teman. Karena kita tahu bahwa mungkin setiap hari itu bank sentral dari berbagai negara terus mencetak uang, sehingga akhirnya walaupun uang jumlahnya besar tetapi kehilangan daya beli, teman-teman. Jadi seperti yang kita bahas di awal bahwa 1 juta rupiah di masa lalu, mungkin sekedar gambaran saja, teman-teman, di sekitar tahun 1999 atau 98 kita 3 juta rupiah sudah bisa beli sepeda motor. Namun pada tahun ini, tahun 2024, maka 3 juta rupiah kita tidak bisa beli motor, teman-teman. Kalau untuk beli motor baru terpaksa kita harus siapkan uang sekitar 30 juta. Artinya uang tetap banyak jumlahnya tetapi nilainya menurun karena faktor inflasi, teman-teman. Semoga informasi ini bisa menambah literasi dan wawasan kita, dan semoga bermanfaat bagi para pionir untuk tetap semangat klik petir, ignore the hater, dan jangan lupa di seruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.